Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Musa Al-Asy'ari, hadis yang lain, ayyuhan nas arbi'u ala anfusikum innakum la tad'una asamma wala ghaiba walakin tad'una sami'an qariban innalladzi tad'una aqraba ila ahadikum min anaqi rahilatih. Bahwa maknanya, wahai manusia, janganlah kalian berteriak-teriak di saat berdoa. Sungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang tidak tuli dan tidak jauh, tetapi dia itu sami'an qariba. Dia itu Allah sangat dekat dan maha mendengar. Dan apa yang kalian meminta kepadanya itu lebih dekat kepada kalian daripada leher unta-unta kalian. Maka di saat seorang musafir duduk, yang paling dekat adalah leher unta di sebelah dadanya. Maka Allah yang kalian minta itu tidak lebih dekat dari itu. Maka ini pendalilan dari hadis-hadis yang sahih tentang permasalahan sifat al-qurb, mendekat. Maka Allah mempunyai sifat seperti ini. Dan ini yang disebutkan oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di Majmu' Al-Fatawa menetapkan sifat ini. Dan begitupun Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan sifat al-qurb sesuai dengan apa yang Allah sifatkan atas dirinya. Dan Nabi Muhammad SAW sifatkan di dalam hadis-hadis yang sahih. Maka di hadis yang sahih ini muttafaqun alaih, Allah sifatkan atas dirinya. Sampai dia mengatakan Allah itu taqarrabtu minhu zira'an wa taqarrabtu minhu ba'an. Maka kita tahu sekarang apa makna al-ba'. Lalu di Arab banyak istilah la ya'rifu bu'ahu an qu'ahu. Ainal bu' wa ainal ku'. Al bu' ini bu. Al ku' sama seperti ini tapi di kaki. Coba mana ku'? Ya Hudzaifah, angkat kaki kau. Nah, ku' tuh yang sana. Bukan yang di sini Ka'bain, yang di sananya. Pegang ku'. Aywa hada huwal ku'. Makal bu' wal ku' wal ba'. Nah, di Arab seperti itu. Dan ada istilah la ya'rifu qu'ahu min bu'ihi. Maknanya tadi ku', abu dan ku', dan ini al ba'. Maka selesai dari makna hadis dan fawaid dari hadis dan juga dari riwayat yang muallaq. Maka sekarang kembali kepada sanad. Berkata Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya dengan sigati tasrih hadatsana, menunjukkan bahwa Al-Bukhari mendengar dari gurunya Musaddad. Dan Musaddad di sini nama yang paling aneh dari nama bapaknya, kakeknya dan seterusnya. Maka dia Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Maka Musaddad di sini nama aslinya bukan Musaddad, dikatakan nama aslinya Abdul Malik ibni Abdul Aziz. Maka jadi masyhur Musaddad ibni Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad, dan kita pun menghafalnya mudah. Hadatsana Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal ibnu Mustawrad. Maka Musaddad laisal ism walakin huwa laqab, dilaqabi dengan Musaddad, orang yang dikukuhkan, itu maknanya. Dan dia kunyahnya Abul Hasan, dan dia adalah Al-Basri Al-Asadi. Dan dia di Tobaqoh yang ke-10. Dan Tobaqoh yang ke-10 dari Tobaqoh gurunya Imam Al-Bukhari. Dan hidup di zamannya seperti Imam Ahmad dan juga Yahya ibnu Ma'in dan yang lainnya. Dan dia kedudukannya di ilmi jarhi wa ta'dil arfa minasikoh, di atas derajat sikoh.
Maka telah berkata Abu Hatim di saat ditanya tentang Musaddad, kana thiqah. Maka ini ucapan Abu Hatim. Dan berkata Imam Ahmad, yang mana dia satu level dengan Imam Ahmad, Musaddad saduq, fama katabtuhu anhu fala ta'uddah. Maka ditanya, maka dikatakan dia saduq. Dan berkata Imam Ahmad juga, kana min ahlil hadis wa kana Yahya ibnu Sa'id yu'azimahu wa asna alaihi Yahya ibnu Ma'in wa wasafahu bil khair. Maknanya adalah dulu Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan mengagungkannya dan Yahya ibnu Ma'in sangat memujinya. Berkata An-Nasa'i thiqatun, dan berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan yang tadi dikatakan oleh Imam Ahmad sangat mengagungkannya, maka berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, lau ataitu Musaddadan fi baitihi fahadastuhu lakana yastahilu. Maka jika aku mendatangi Musaddad di rumahnya dan dia memberikan hadis dan meriwayatkan hadis, maka yastahilu, sangat banyak faidah, di mana faidah-faidahnya sangat agung. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in bahwa dia mensifatkan Musaddad dengan thiqatun thiqah. Dan kalimat thiqatun thiqah di atas derajat thiqah. Maka di saat ditanya bagaimana, seseorang bertanya kepadanya, Ja'far ibnu Abi Utsman, aku akan pergi ke Basrah untuk menulis hadis dari Musaddad. Bagaimana pendapatmu? Uktub an Musaddad fa innahu thiqatun thiqah. Tulis dari Musaddad karena dia thiqatun thiqah, di atas derajat thiqah. Dan Imam Al-Bukhari banyak meriwayatkan dari Musaddad. Sekitar 358 hadis terdapat di dalam sahihnya. Meriwayatkan dari gurunya Musaddad sekitar 358 hadis. Dan dari keutamaan beliau disebutkan oleh Imam Ibnu Adi, awal man sanafa al-musnad bil Basrah. Orang pertama yang membuat kitab musnad. Ma makna al-musnad? Al-musnad seperti di mustalah ilmil hadis, ittisal wa akhiruhu ila nabi, bahwa dia mensyaratkan hadisnya sahih dan berujung kepada ucapan nabi. Sehingga makna al-musnad hadis yang marfu dengan sanad yang sahih. Maka maksudnya di sini berkata Ibnu Adi, dia orang yang pertama menulis kitab musnad di Basrah. Berarti menunjukkan keagungan ilmunya. Menulis hadis-hadis dengan disyaratkan sahih, dan dia disebutkan orang yang pertama kali menulis di Basrah dari kitab musnad. Maka inilah Musaddad ibnu Musarhad, yang mana dia laqab, nama aslinya siapa? Abdul Malik ibni Abdul Aziz, seperti nama siapa? Ibnu Juraid. Kemudian meriwayatkan dari Yahya, dan yang diinginkan Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan. Maka Yahya ibnu Sa'id dulu memuji Musaddad, dan dia adalah muridnya. Maka itulah salaf terdahulu, tidak ada kesombongan. Meskipun dia murid, namun jika memang muridnya itu cerdas dan mempunyai ilmu, maka dia memujinya. Maka dulu Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan yamdahuhu bi khair, kama qala Imam Ahmad, wa ma'adalik huwa syaikhuhu idan
sawa'un kana syekh, maka tidak mutakabbir. Maka Yahya ibn Sa'id al-Qattan wa huwa al-Basri, maka dari negeri Basrah. Maka dulu Musaddad datang ke Basrah belajar kepada imam ini. Dan Yahya ibn Sa'id al-Qattan barakallahu fikum huwa fi tabaqah at-tasi'ah, maka dia min itba'ut tabi'in as-saghir, yang hidup di zamannya fi zamanihi Imam Asy-Syafi'i, wa kadalika Abdurrahman ibnu Mahdi, wa kadalika Abdul Razak ibnu Hammam as-San'ani, dan yang lainnya. Adapun di ilmi jarh wa ta'dil, maka beliau adalah hafid imam. Maka Yahya ibnu Sa'id al-Qattan imam muhaddis di zamannya. Maka telah dipuji oleh para ulama, di antaranya Abu Hatim yang mutasyaddid, wa minal ulama al-jahabidah an-nuqad min ahli al-Basrah Yahya ibnu Sa'id al-Qattan. Maka dimutlakkan bagi dia bahwa di zamannya, di tabaqah itu, termasuk dari ulama yang paling kuat di zamannya. Dan begitupun Al-Fallas Amr ibnu Ali. Bagaimana mensifatkan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan? Kana yahtimul Qur'an fi kulli yawm wa laylah wa yad'u lidzalika insanan thumma yakhruju ba'dal asr yuhadditsun nas. Maka ini pekerjaan beliau. Maka setiap orang mempunyai keutamaan-keutamaan dalam beribadah. Maka beliau hafid Al-Quran dan mengkhatamkan Al-Quran setiap hari, dan setiap asar beliau mengajar. Itu maknanya. Ini pengakuan dari Amr ibnu Ali. Berkata Amr ibnu Ali Al-Fallas juga, kana Yahya aliman bil faraid wa fiha husnul fikih, bahwa dia mempunyai ilmu al-faraid. Apa makna ilmu al-faraid? Ilmu apa ilmu al-faraid? Ilmu pembagian warisan. Dan dia dulu seorang ahlul fikih. Banyak sekali madhab dia di dalam fikih. Wa kana la yujibuhul qunut fi salati subuh. Maka dia benci kepada kunut fajar yang terus menerus. Wa qad dzakarna mahaluh al kunut al fajr mustamir, kama qala Tariq ibnu Ashim di saat menanyakan kepada bapaknya, ya bunai muhdats, bahwa perkara ini adalah dari kebid'ahan. Maka aku salat bersama Nabi dan bersama Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dia hidup bersama Ali 5 tahun, maka tidak melaksanakan kunut fajr mustamir. Faidan muhdats ya bunai. Di saat ditanya oleh anaknya, berkata Tariq ibnu Ashim, itu adalah perkara yang muhdats. Dan begitupun seorang muhaddis ini, wa kana la yujibuhul kunut fi salati subuh. Dia membenci kunut subuh. Wa kana idza dzukiran nar baka. Jika disebutkan api neraka, maka dia menangis. Berkata An-Nasa'i, thiqatun sabtun murdi, bahwa dia rawi yang thiqatun sabt, di atas derajat thiqah. Dan berkata Sufyan Ats-Tsauri, maka di sini Sufyan Ats-Tsauri di tabaqah yang ketujuh.
maka dia bisa menjadi gurunya. Karena Sufyan Ats-Tsauri yata'ajjabu bihifdhihi wahtajja bihi al-a'immah kullihim wa qalu man tarakahu Yahya wa lam yarwi anhu natrukuhu bila syak. Maka dulu Sufyan Ats-Tsauri yang zahirnya dia termasuk gurunya, karena dia di tabaqah yang ketujuh dari kibar itba'ut tabi'in, dan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan di tabaqah yang kesembilan, berarti bisa jadi muridnya. Maka dia dulu ta'ajjub dengan hafalan Yahya ibnu Sa'id al-Qattan, dan bahkan dia mengatakan barang siapa yang tidak butuh kepada hadis Yahya ibnu Sa'id al-Qattan dan tidak mau menulis darinya, maka kita meninggalkannya.